杀了他们。爸，时候能再见到他们。 Bang Jun pun mempunyai ide brilian di mana mereka semua harus berjanji tepat 5 tahun ke depan 7 tim Shrek akan bertemu kembali untuk bersatu di Akademi Shrek. Mereka semua pun saling memandang ke belakang dan melihat sahabat untuk terakhir kalinya. Sementara itu di suatu tempat Sewu memimpikan ibunya yang merestui hubungannya dengan Tarzan lalu tiba-tiba pergi menghilang. Hingga akhirnya ia pun terbangun dan melihat Tarzan yang sudah tak sadarkan diri. 你醒了， 谢谢你。 不用谢。 Yang mana mereka berdua diselamatkan Tang Ho di dalam hutan. Tang Ho pun berkata bahwa jika dia melihat dari sudut seorang ahli jiwa, ia akan melarang Tarzan bersama Sewu lalu menunggu hingga Tarzan membutuhkan untuk membunuh Sewu dan diambil cincin jiwanya. Namun dari pandangan seorang ayah, ia akan memilih jalan lain karena melihat hubungan Sewu dengan putranya itu. Lebih lanjut, Tang Ho pun memberitahukan kalau sebenarnya ibunya Tarzan juga sama seperti Sewu yang merupakan binatang jiwa 100.000 tahun. Sehingga dari itu Tang Ho meminta Sewu untuk pergi karena ia akan membahayakan keselamatan Tarzan jika ia tetap berada di sampingnya. Hal itu bukan berarti Tang Ho tidak menyetujui hubungannya, tapi itulah jalan terbaik yang harus Sewu pilih. Karena di saat Tang Ho bersama Ayin alias ibunya Tarzan, kekuatan jiwanya telah mencapai level 70. Jadi secara tidak langsung, Tang Ho mengizinkan Sewu untuk kembali bersama Tarzan saat Tarzan telah mencapai level 70 sama seperti dirinya saat itu. Tang Ho pun meminta Sewu untuk pergi jauh di tempatnya berasal, di mana tempat itu adalah tempat aman baginya. Karena ia tak ingin putranya mengalami tragedi kelam seperti dirinya dengan Ayin dulu. Sewu pun tak bisa menunggu hingga Tarzan terbangun untuk mengucapkan perpisahan kepadanya. Karena yang pasti Tarzan tak akan membiarkan Sewu pergi jika ia mengetahuinya. Dengan perasaan sedih, Sewu pun memberi ciuman perpisahan. Hingga akhirnya dia pun harus pergi meninggalkan Tarzan. Meski sangatlah berat baginya berpisah dengan orang yang sangat setia dan mencintainya. 手又如何？手的感情。 Di malam harinya Tarzan pun akhirnya terbangun dari pingsannya dan sangat senang karena setelah sekian lama berpisah, kini akhirnya ia pun bisa bersama ayahnya kembali. 坐下。 Setelah merasa tenang, Tarzan pun langsung mencari keberadaan Sewu. Tang Ho memberitahukan kepergian Sewu serta alasannya kenapa dia harus pergi. 徐走。小三，要拿得起放得下。 Yang mana Tang Ho mengizinkan Tarzan untuk mencari dan kembali bersama Sewu setelah suatu saat nanti Tarzan mempunyai kekuatan yang cukup untuk melindunginya. 亲情，这就是亲情的。 Tang Ho pun kemudian memberitahukan jika suara samar-samar yang selama ini sering Tarzan dengar sebenarnya berasal darinya. 天，手里。 Dan saat itu juga Tang Ho pun menegaskan jika kini ia akan menjadi guru bagi Tarzan. Hingga suatu saat nanti Tang Ho akan memberitahukan kepadanya sebuah permintaan. 为什么？ Dia pun kemudian menjelaskan tentang Sewu yang merupakan roh binatang buas 100.000 tahun, di mana jiwa binatang buas sebenarnya berkultivasi sejak lahir hingga mencapai umur 100.000 tahun dan mempunyai status seperti halnya ahli jiwa berpangkat dulu. 这个时候他们面 Mereka mempunyai dua pilihan, yang pertama sesuai dengan statusnya sebagai binatang jiwa. Sedangkan yang kedua merupakan pilihan yang sangat beresiko, yakni berubah wujud menjadi manusia. Sebab mereka mengetahui kalau manusia adalah satu-satunya bentuk dengan bakat yang sangat sempurna. Mereka berkultivasi hingga mencapai level 100 dan akan mempunyai kedudukan seperti halnya seorang dewa. Sedangkan alasan binatang jiwa tidak memilih untuk menjadi manusia karena kultivasi mereka lebih sulit dibanding kultivasi manusia. Yang mana setelah mereka memutuskan untuk berkultivasi, maka niat tersebut tidak bisa dibatalkan dan harus menjalani hidup berdampingan dengan manusia untuk membantu kultivasinya. Kultivasi mereka lebih cepat dan tidak perlu membunuh binatang jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa seperti manusia. Hingga mereka mencapai level 60 untuk menjadi manusia yang sejati. Tarzan kemudian bertanya tentang kebenaran ibunya yang dibunuh aula jiwa. Sebelum memberitahukan kebenarannya, terlebih dulu Tang Ho meminta Tarzan untuk menjadi kuat dan menjadi seperti yang ia harapkan. Karena siapapun yang berhadapan dengan aula wuhun, maka tak ada satupun baginya jalan keluar, selain hanya membuat diri semakin kuat. Setelah itu Tang Ho berencana mengajak Tarzan ke suatu tempat untuk memulai latihan dan kultivasinya. Mereka berdua melewati perjalanan yang cukup jauh dan penuh rintangan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang telah Tang Ho persiapkan untuk kultivasi Tarzan.
Tang Ho pun memberikan latihan pertamanya. Tang San diminta untuk menyerap tulang jiwa kebijaksanaan, yang sebenarnya tulang jiwa itu telah Bibi Dong persiapkan untuk murid didikannya, yakni Hulena yang telah digadang-gadang menjadi penerus Bibi Dong sebagai pemimpin aula jiwa selanjutnya. Tang San pun mulai menyerap tulang jiwa, sebuah benda yang sangat berharga melebihi cincin jiwa, dan tentunya tak mudah untuk mendapatkannya. Setelah melakukan meditasi yang cukup lama, akhirnya tulang jiwa itu mulai menyatu dengan kepala dan mata ungunya, hingga membuat warna matanya berubah menjadi biru berjaya serta mengalami peningkatan kemampuan dan jangkauan penglihatannya. Kini dia mempunyai 2 tulang jiwa laba-laba yang meningkatkan kemampuan bertarungnya, sedangkan tulang jiwa kebijaksanaan yang membuat kekuatan mentalnya mengalami peningkatan ketepatan serangannya. Sementara itu terlihat Ning Rorong sedang merenungi niatnya untuk memberitahu Oscar akan sesuatu. Di saat yang sama, Oscar datang menemui Rorong yang terlihat sedang tidak baik-baik saja. Oscar pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun tiba-tiba dia menangis terharu melihat Oscar yang selalu baik dan sangat peduli dengannya. Dan tentu semua itu Oscar lakukan karena Rorong sangat spesial baginya. Lalu dia pun meminta Rorong supaya tenang, lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Oscar pun sangat terkejut mendengar Rorong yang mengatakan jika dirinya tak bisa hidup bersamanya. Lalu Oscar menceritakan perjalanan hidupnya yang hingga saat ini ia menjadikan Rorong sebagai seorang yang sangat istimewa di hatinya. Bahkan meskipun Rorong menukarnya dengan ratusan tulang jiwa sekalipun, dia tak akan menukarkan perasaannya itu, karena dia benar-benar mencintainya. Hingga akhirnya Oscar pun sadar jika Rorong adalah putri dari klan Tujuwarta yang sampai kapanpun tak bisa dibandingkan dengan dirinya, meski ia bekerja keras sekalipun. Rorong pun mengaku dan mengatakan perasaan cintanya yang tumbuh secara perlahan seiring melihat ketulusan Oscar dalam mencintainya. Dan sebetulnya bukanlah pangkat ataupun derajat yang membuat mereka tak bisa bersama, melainkan karena aturan klan Tujuwarta yang mengharuskan dirinya dan semua keturunan murni klan Tujuwarta untuk berpasangan dengan ahli jiwa petarung. Tentunya aturan tersebut bermaksud agar saling melengkapi, karena ahli jiwa tipe pendukung seperti Ning Rorong sangatlah membutuhkan pasangan ahli jiwa tipe petarung yang mampu melindunginya. Sedangkan Oscar adalah ahli jiwa yang sama sepertinya, yaitu tipe pembantu yang sama-sama membutuhkan perlindungan dari ahli jiwa lain ketika di dalam pertempuran. Sehingga sekarang sudah jelas apa yang menjadi tujuan Oscar selanjutnya, yaitu membentuk dirinya menjadi seorang yang sangat hebat serta mempunyai kemampuan untuk melindungi. Sebab meski dia ahli jiwa makanan, tapi bukan berarti ia tak bisa menjadi seorang yang kuat dan sebagai pelindung. Oscar pun memohon agar orang menanti kedatangannya, karena 10 tahun ke depan dia berjanji akan menjadi hebat dan kembali untuk menikahinya. Untuk sementara waktu, Tang Ho mengunci kekuatan jiwa Tang San, karena sekarang Tang Ho secara khusus akan melatih kemampuan palu Tang San. Tanpa kekuatan jiwa, Tang San diminta untuk menjaga keseimbangan di tengah bebatuan yang sangat licin, serta menahan derasnya air terjun yang menerjang tubuhnya. Beberapa kali ia gagal melakukannya, hingga akhirnya ia berhasil melewati latihan tersebut. Dan kini Tang Ho menyuruh Tang San untuk berlatih kekuatan jiwa, di saat kekuatan jiwanya tidak bisa digunakan karena masih terkunci. Berhari-hari hingga berbulan-bulan Tang San terus melatih kekuatan jiwanya, dan kegagalan demi kegagalan telah ia lalui. Namun tak sedikit pun terbesit di pikirannya kata menyerah. Tang San terus melakukannya dengan penuh rasa optimis.
Hingga akhirnya dia pun telah berhasil mencapai suatu titik di mana Palu Hautianya berkultivasi ke level tinggi, yang di saat bersamaan kekuatan jiwanya meningkat ke level 52. Kini Tang Ho memberi target yang harus Tang San penuhi, yaitu dalam waktu 4 tahun ke depan Tang San harus mencapai level 60. Tang Ho mengaku bahwa dirinya pun seorang yang menyandang pengat dulu di usia muda, harus berjuang selama 5 tahun untuk menaikkan level dari 52 sampai 60. Namun kini ia menuntut Tang San untuk lebih hebat dan lebih cepat darinya. Kemudian Tang Ho menunjukkan sesuatu yang tak pernah Tang San dapat dari siapapun, dan menjadi sebuah inti dari pertarungan jiwa, yaitu tatapan membunuh. Untuk itu, Tang Ho akan mengajak Tang San ke suatu tempat khusus untuk berkultivasi jiwa pembunuh. Sementara itu, Paus Bibidong mempunyai rencana yang kebetulan sama dengan Tang Ho, di mana ia akan mengirim Hulina untuk berlatih jiwa pembunuh di sebuah tempat yang bernama Kota Pembunuh. Meski tempat itu sangat berbahaya, Hulina memohon agar Paus Bibidong tidak mengirim seorang pun untuk melindunginya, karena ia bertekad untuk tumbuh secara mandiri. Ia pun mulai berangkat menuju Kota Pembunuh dengan hati penuh dengan rasa benci dan dendam kepada Tang San. Sementara itu, Tang Ho mengharuskan Tang San untuk mendapatkan cincin jiwa kelima sebelum berlatih jiwa pembunuhnya. Tang Ho meminta Tang San untuk mengeluarkan rumput para birunya dengan perasaan penuh perhatian. Secara tiba-tiba terdengar seorang yang memanggil Tang San dengan sebutan Raja Terhebat. Tang San pun terheran lantas mendekati sumber suara itu berasal. Seorang kakek tua keluar dengan cahaya biru terang dan mengaku jika dirinya adalah pengguna rumput para biru yang telah hidup sejak lama. Beliau mengetahui di dalam tubuh Tang San mengalir darah bangsawan, yaitu keluarga kerajaan biru perak, sekaligus mempunyai aura seperti aura permaisuri biru perak. Dan bisa dipastikan jika yang dimaksud adalah Ayin alias ibunya Tang San. Jadi Tang San mempunyai dua aliran darah yang menurun dari kedua orang tuanya, dan keduanya sama-sama mempunyai keunggulan. Itulah sebabnya Tang San mempunyai martel sel rumput yang tak biasa. Dan sang kakek mengatakan bahwa generasi terakhir dari Kaisar Biru Perak telah meninggal dunia, sehingga kini Tang Sanlah satu-satunya keturunan Kaisar Biru Perak yang berhak mewarisi tahta Biru Perak, meski dia adalah manusia. Beliau menyebut dirinya sebagai bawahan, sedangkan Tang San adalah sang Raja Agung. Namun selama bertahun-tahun aliran darah bangsawan Tang San ternyata belum terbangun, sehingga dengan penuh rasa hormat sang kakek akan membangkitkan aliran darah biru Tang San. Di saat itulah Tang San merasakan kehadiran ibunya. Dialah yang membantu membangkitkannya. Mama, 醒来了。Hingga akhirnya proses itu selesai dan tubuh Tang San mengalami perubahan secara fisik. Itulah wujud asli Tang San yang menurun dari ibunya, yang berasal dari kekaisaran rumput perak biru. Ia mengalami proses perubahan seperti halnya binatang jiwa buas, yakni menghasilkan cincin jiwa dari dalam dirinya sendiri. Cincin jiwa tersebut akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan dalam diri Tang San. Setelah mendapatkan cincin jiwa kelimanya, mereka kembali melakukan perjalanan. Namun tiba-tiba Tang Ho tak sadarkan diri, yang mana dia mengalami luka yang sangat serius. Namun Tang Ho meminta Tang San agar tidak mengkhawatirkannya dan memintanya untuk menjadi kuat secepat mungkin. Tentu itu semua supaya Tang San bisa melindungi orang yang ia cintai, yaitu Xiao Wu. Tapi Tang San menganggap Tang Ho juga salah satu orang yang ia cintai, sehingga ia sangat mengkhawatirkan kondisinya. Dengan kemampuannya, Tang San pun yakin bisa menyembuhkan lukanya. Namun nampaknya Tang Ho seolah tak memperdulikan kesehatannya sendiri.
Dan hal itu membuat Tansan kesal karena ia menyadari jika ibunya masih hidup, tentu dia juga seperti Tansan, yaitu tidak menginginkan Tang Hou mengabaikan dirinya sendiri. Hingga akhirnya Tang Hou pun berjanji jika dirinya akan sembuh demi Tansan dan ibunya. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Padang pasir, lembah, lautan hingga hutan belantara telah mereka lalui. Sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang sangat mencekam dan mengerikan. Tang Hou mengajak Tansan untuk mampir di sebuah warung, tapi hampir semua orang yang berada di dalamnya berperilaku aneh, sambil meminum cairan merah mendidih yang bernama Huang Zuanlu. Tang Hou memesan minuman tersebut dan ketika Tansan mencoba meminumnya, Tang Hou pun memberitahukan jika minuman itu dibuat dengan memurnikan kekuatan jiwa. Tansan pun merasa aneh lalu memuntahkannya. Semua pengunjung di tempat itu menghina Tansan lalu mendekatinya dengan maksud untuk membunuhnya karena mereka menganggap Tansan tak pantas berada di tempat seperti itu. Dengan instruksi dari Tang Hou, Tansan pun menghabisi mereka semua. Dan ternyata tempat itu adalah kota pembunuh. Sehingga apapun yang terjadi, Tansan harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tang Hou pun menyuruh Tansan agar mengalahkan siapapun yang bisa mengancamnya, serta memenangkan kejuaraan tahunan di dalam arena pembunuh, lalu keluar dengan keadaan hidup. Karena semua itu adalah latihan yang Tang Hou berikan dan harus Tansan selesaikan. Ia melihat jiwa orang itu terbang mengarah ke dalam lantai. Tansan pun menghancurkan lantai itu dan terlihat lubang besar yang faktanya itulah pintu masuk untuk menuju kota pembunuh.